Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru. Kali ini kita masuk di semester 2. Saatnya kita untuk belajar kembali. Tetap semangat ya anak-anakku. Yes. Nah, bagaimana rapot kalian? Pasti bagus-bagus semua. Alhamdulillah ya. Dan untuk yang sudah rapotnya bagus, Bu Guru ucapkan selamat. Dan jangan lupa ditingkatkan. Dan untuk yang masih kurang, tetap harus semangat belajar. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1. Apa saja ya yang ada di materi tema 5, subtema 1? Pengalamanku di rumah. Di sini kita akan diingatkan lagi dengan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara. Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila pertama sampai dengan sila kelima memiliki lambang yang berbeda-beda dan memiliki bunyi yang berbeda-beda. Nah, masih ingat tidak kalian dengan sila pertama contoh-contohnya? Terutama di rumah. Perhatikan gambar ini. Di sini terdapat beberapa gambar. Coba kalian renungkan dan kalian ingat-ingat kembali manakah yang termasuk ke dalam sila pertama. Selanjutnya, setelah kalian bisa menentukan mana yang termasuk sila pertama, kalian juga harus bisa menjelaskan mengapa gambar tersebut kalian pilih sebagai sila pertama. Anak-anakku, kalian pernah tidak melakukan salah? Pasti pernah. Seperti bertengkar dengan saudara, bertengkar dengan teman, marah kepada orang tua, berteriak kepada orang tua, dan masih banyak lagi. Sekarang Bu Guru tanya, apa yang harus kalian lakukan saat berbuat salah? Betul sekali, kalian harus meminta maaf, baik itu kepada teman atau saudara dan juga kepada orang tua. Selanjutnya, kita akan belajar membuat dan menulis kalimat meminta maaf. Seperti ini. Pertama, kalian harus menuliskan yang akan kalian meminta maaf, seperti ayah, atau mungkin bisa ibu, atau juga kakak atau adik. Kemudian diberi tanda koma. Sampaikan permintaan maafmu, lalu jelaskan mengapa kalian meminta maaf. Selain itu, kalimat meminta maaf juga harus diucapkan dengan santun. Puisi adalah kata-kata yang dirangkai sangat indah. Yang harus diperhatikan dalam membaca puisi ada 3, yaitu kejelasan pengucapan kata atau yang disebut dengan lafal. 2, ketepatan penekanan nada yang disebut dengan intonasi. Dan ketiga, raut wajah saat membaca puisi yang disebut dengan ekspresi. Andai kata matahari tiada, dunia akan beku dan bisu. Pelangi tiada akan pernah terpancar. Kehidupan tiada akan pernah terlaksana. Anak-anakku, sekarang kita akan belajar mengenal macam-macam alat pengukur panjang. Tahukah kalian ini apa? Ya, betul. Ini adalah penggaris.
Penggaris termasuk alat tulis siswa dan penggaris panjangnya minimal 50 cm, 30 cm, dan ada yang paling panjang 100 cm. Adakah yang tahu ini apa? Ya, ini adalah meteran saku. Alat pengukur panjang ini kebanyakan dipakai oleh Pak Tukang untuk mengukur kayu, pintu, dan jendela. Pasti kalian pernah melihat ini, bukan? Sedangkan ini disebut dengan meteran roll. Meteran roll ini sangatlah besar dan digunakan untuk mengukur panjang bangunan. Bisa rumah, bisa juga tanah. Kalau yang ini pasti tidak asing bagi kalian. Ini banyak sekali digunakan oleh penjahit. Ya, namanya meteran pita atau metlin. Alat ukur panjang ini digunakan untuk mengukur panjang kain. Dan yang terakhir adalah jangka sorong. Ini digunakan untuk mengukur benda yang bulat seperti cincin, gelang, kancing baju, dan lain-lain. Anak-anakku, yang tadi kita pelajari itu adalah alat ukur panjang satuan baku. Alat panjang satuan baku itu digunakan oleh seluruh dunia karena hasilnya akan sama semua. Setelah ini kita akan mempelajari alat ukur panjang tidak baku. Seperti apa? Yuk saksikan. Nah, inilah alat ukur satuan panjang yang tidak baku, yaitu ada jengkal, hasta, dan depa. Jadi, kalau tidak baku itu menggunakan alat tubuh manusia, yang mana masing-masing orang akan berbeda antara kalian dengan orang tua kalian. Jengkal kalian akan berbeda dengan jengkal orang tua kalian, begitu juga dengan hasta dan depa. Oleh karena itu, satuan tidak baku tidak digunakan untuk mengukur panjang. Sekarang kita ke tangga satuan panjang. Kalian perhatikan ya, di sini ada kilometer yang ditulis dengan km, hektometer ditulis dengan hm, dekameter ditulis dengan dam, meter ditulis dengan m, dan desimeter ditulis dengan dm, sentimeter ditulis dengan cm, dan milimeter ditulis dengan mm. Cara menggunakan tangga satuan panjang adalah jika kita turun tangga, maka dikalikan 10. Dan jika naik tangga, maka dibagi 10. Perhatikan soal berikut. 1M sama dengan titik-titik sentimeter. Kalian caranya buatlah tangga satuan panjang terlebih dahulu seperti ini. Lalu letakkan soal sebelah kiri 1M di sini. Kemudian yang ditanyakan berapa sentimeter di sini. Maka hitunglah dari meter ke sentimeter itu turun berapa tangga. Ternyata turun 2 tangga. Maka 1 dikalikan 100 karena turun 2 tangga. Sehingga hasilnya adalah 100 cm. Selanjutnya kita akan menyanyi. Menyanyi harus sesuai dengan nada panjang dan pendeknya ya. Seperti video berikut ini. Hati
betina, burung betina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama.